Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, tercapai harapan dan impiannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang 3 manfaat dari dilakukannya pemangkasan atau pruning pada tanaman alpukat. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan ulas terlebih dahulu bahwa dalam rangka melakukan perawatan terhadap tanaman alpukat ya, di antaranya bisa kita melakukan ya, yang pertama di situ penyiraman ya teman-teman ya. Kita lakukan penyiraman ya untuk tanaman alpukat kita. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan pemupukan ya. Dengan melakukan pemupukan itu berarti kita merupakan kita telah melakukan perawatan terhadap tanaman ya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan penyemprotan ya, penyemprotan insektisida ya. Di situ bisa dilakukan ya teman-teman ya untuk merawat tanaman kita ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, yang keempat yaitu perawatan dengan melakukan pemangkasan atau pruning ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman ya, cara melakukan pruning ya. Jadi pada intinya pruning itu dilakukan dalam rangka biar tanaman itu seluruh dari bagian tanaman itu bisa mendapatkan sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, daun-daun yang di situ di percabangan ya. Nah, ini tidak tidak akan produktif ya teman-teman ya, makanya harus kita pangkas ya. Nah, selain di situ tidak produktif ya di percabangan ya, selain tidak produktif, daun itu juga akan menghalangi dari masuknya sinar matahari ya. Jadi intinya melakukan pemangkasan itu teman-teman kira-kira ya. Jadi tidak ada rumus baku ya teman-teman ya. Yang penting di situ diusahakan daun-daun tua ya seperti ini ya kita hilangi ya. Karena apa? Karena kalau tidak kita hilangi ya nanti daun-daun tersebut juga akan gugur sendiri ya teman-teman ya. Nah, kita hilangi biar apa? Biar nutrisi yang diproduksi tanaman itu bisa mengalir ke bagian yang produktif ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi usahakan daun-daun ya seperti ini ya kita hilangkan ya. Biar apa? Biar di situ nutrisinya tersalurkan ke bagian yang produktif ya. Selain itu, kenapa kita lakukan pemangkasan seperti ini ya? Biar seluruh bagian tanaman itu terkena sinar matahari ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sinar matahari itu adalah sangat dibutuhkan tanaman dalam rangka memproduksi makanan ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini mungkin bisa diperhatikan ya. Ya di sini ada 2 percabangan ya, yang di situ yang kecil ya. Yang ini tidak bagus teman-teman ya. Nah, ini yang kita pertahankan yang besar ya. Sedangkan cabang yang kecil ini kita hilangkan ya. Nah, ini karena tidak kita pertahankan yang besar ya, cabang yang besar tadi ya teman-teman ya.
Jadi seperti ini ya teman-teman ya, melakukan pemangkasan pada tanaman alpukat ya. Nah, di situ kapan waktunya teman-teman? Ketika dari penanaman awal ya. Ya, sebaiknya dari awal penanaman teman-teman sudah melakukan pemangkasan itu di usia 3 bulan tanam ya teman-teman ya. Nah, seperti ini lagi teman-teman contohnya ya. Ini adalah batang cabang yang tidak bagus ya. Ini kecil ya. Nah, ini kita hilangkan teman-teman ya. Ya, kita hilangkan ya. Nah, sehingga yang tersisa adalah batang-batang yang bagus, cabang-cabang yang bagus ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba di rumah ketika ada tanaman apapun ya, tidak hanya alpukat ya. Bisa teman-teman coba ya, coba lakukan pemangkasan ya. Karena di situ pemangkasan atau pruning ini sangat bermanfaat bagi tanaman ya. Di situ saya resume ya teman-teman, ada 3 manfaat ya. 3 manfaat dari pemangkasan atau pruning tanaman ya. Yang pertama yaitu mempercepat terjadinya pembungaan dan pembuahan ya. Jadi dengan dilakukan pemangkasan teman-teman, maka cabang tidak akan tumbuh terus-menerus. Tunas atau pucuk batang yang dipangkas akan menghentikan dominasi apikal ya, gitu ya. Namun di saat yang sama akan merangsang tunas-tunas baru tumbuh yang akan menghasilkan bakal buah. Keadaan ini membuat nutrisi yang diperoleh tanaman akan digunakan untuk pembentukan bunga dan buah. Jadi itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, dengan adanya pemangkasan maka membuat penggunaan pupuk dan obat-obatan menjadi tepat sasaran ya, yaitu akan langsung terdistribusi pada bagian tanaman yang dipelihara. Jadi ketika kita memupuk maka akan langsung terdistribusi ke batang atau cabang yang kita pertahankan ya, sehingga semakin subur dan bagus. Kemudian yang terakhir, manfaat yang sangat luar biasa yaitu mencegah serangan organisme pengganggu tanaman ya. Ya, dengan adanya pemangkasan pada ranting dan daun yang rimbun, maka menyebabkan sinar matahari bisa menjangkau seluruh bagian tanaman ya. Dengan adanya sinar matahari tersebut, maka akan mencegah perkembangan jamur dan hama ya, gitu ya teman-teman ya. Demikian teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.